Shalom. Pada prinsipnya semua orang butuh satu kata ini, yaitu kasih. Tapi tahukah saudara bahwa kasih itu bukan sekedar kata, tapi kasih itu perbuatan nyata. Amin. Nah, saya ajak saudara membuka surat 1 Yohanes, kita mulai pasal 4. 1 Yohanes pasal 4, kita mulai ayat yang ke-7. Yang ke-7 saya baca buat saudara. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa, sebab Allah adalah apa saudara? Terus dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terus inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi, terus tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ayat yang terakhir 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, terus mengasihi, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 11 tolong ditampilkan dulu. Saudara-saudara yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita apa? Saling mengasihi. Ada dua kata penting dari teks ini. Yang pertama kata haruslah dan saling. Kata harus itu wajib. Suka nggak suka, mau nggak mau saudara harus lakukan. Betul saudara? Ini kata yang harus dikerjakan, mau Anda bersungut-sungut, mau Anda bersukacita, namanya harus dikerjakan. Dan kata yang kedua adalah saling, artinya perbuatan yang berbalas-balasan. Ada timbal balik, ada take and give. Jadi ketika kita berkata kita saling mengasihi, artinya Anda mengasihi saya juga mengasihi Anda. Bukankah ini karakter Tuhan? Kenapa sih orang Kristen itu punya alasan penting untuk mengasihi? Ayat sebelumnya yang kita baca, yang pertama karena kasih itu berasal dari siapa? Dari Allah. Alasan yang kedua, ayat sebelumnya dikatakan Allah adalah kasih, sumbernya dari Allah, Allah sendiri adalah kasih. Alasan yang ketiga, karena Allah telah mengasihi kita. Betul Bapak Ibu? Alasan yang keempat, supaya dunia tahu kalau kita anak-anak Allah, maka kita saling mengasihi. Bisa bayangkan gak kita ngomong cinta Tuhan tapi hidupnya eker-ekeran terus? Dunia ngomong bener enggak ini? Saudara, di masa tuanya Rasul Yohanes itu menulis surat ini. Dan tahukah saudara, Rasul Yohanes itu dulu waktu dia muda tidak sedewasa ketika dia menulis surat ini. Inilah kekristenan. Kekristenan itu sebuah perjalanan rohani. Dulu mungkin kita nggak terlalu rohani. Setelah pengenalan dan perjalanan kerohanian kita di dalam Tuhan, tentunya kita harus mengalami perubahan dong. Amin Bapak Ibu. Dulu 10 tahun lalu kita ini mungkin orangnya masih temperamen, galak, kikir. Setelah ikut Tuhan 10 tahun kok podo ae. Lah terus ngapain saudara? Halo saudara. Saudara, saya tunjukkan. Waktu Yohanes muda ini orang yang tidak segalak Petrus. Tapi tahukah saudara bahwa dia punya 4 karakter buruk dalam perjalanannya sampai ketika dia di masa tua menulis surat ini, bahkan menulis kitab Wahyu nantinya, dia begitu dewasa sekali. Yang pertama, Yohanes itu dan Yakobus disebut oleh Tuhan Yesus apa? Anak-anak guru. Boanerges. Ini orang yang suaranya menggelegar, tapi ini ngomongnya nyelekit saudara. Nek ngomong itu mikir buri, tapi ngomong sih. Ya ada ya tipe orang kayak gini ya. Ada orang-orang tertentu itu ngomongnya pedes, lebih pedes daripada cabai galak.
Nah ini suara menggelegar, ini orang yang ngomong dulu. Yang kedua, rupanya Yohanes itu punya hot temperamen. Orangnya itu pemarah, dendam, kasar. Kalau sudah membaca kitab Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 55, ya. Waktu ada dalam tanda petik bukan murid Yesus ngusir setan, siapa yang protes? Yohanes. Lu kok kae iso ngusir setan Tuhan, mbok dilarang. Wong Yesus meneng wae kok iki malah pola lho. Kae dilarang Tuhan. Sudah lihat. Yang ketiga, ketika Yesus dan murid-murid ke sebuah desa di Samaria dalam sebuah perjalanan, dan di desa Samaria itu mereka menolak kehadiran Yesus, apa yang dikatakan Yohanes? Turunkan api dari mana? Surga supaya mereka apa? Binasa. Yesus tidak bicara apa-apa. Tapi orang yang hot temperamen itu orang yang mikirnya terlalu cetek, saudara. Wis tuwa iseh galak setengah hidup, saudara. Semakin tua itu makin sadar diri sebenarnya, amin saudara ya. Saudara lihat baik-baik. Yang keempat, karakternya Yohanes itu apa? Yang pertama tadi saudara, dia disebut Boanerges yang artinya halilintar, ngomongnya buanter. Yang kedua, dia hot temperamen ketika menegur. Yesus disuruh menegur orang yang bukan murid ngusir setan. Yang ketiga, ketika Yesus ditolak di sebuah desa Samaria, disuruh nurunin api dari surga, binasakan mereka Tuhan. Yang keempat, ini orang-orang diem tapi cari posisi. Ngomong karo mboke, mbok ngomong karo Yesus. Sediakan aku dong kursi kerajaan. Wah, bener gak? Ada gak ayat itu? Iya. Loh itu kan bukannya jahat banget gak? Ada orang-orang diem tapi ngincer kursi. Ya kan? Kalau di gereja Anda cuman rebutan posisi, aduh salah total. Ya kan? Amin saudara. Nah saudara, ini Yohanes, tapi perjalanan dengan Tuhan yang begitu hebat. Ini satu-satunya murid Yesus yang gak jadi martir loh saya. Yohanes di masa tua itu sebenarnya harusnya jadi martir. Secara logika manusia, martir itu mati syahid ya. Secara logika manusia, dia itu ditangkap, dicemplungin di minyak mendidih. Pernah kecipratan waktu goreng sesuatu, minyak yang mendidih, rasanya piye? Lenyer. Atau waktu kecipratan, haleluya, asem tenan gitu. Waktu dia dicemplungin minyak mendidih, lu kok orang mati loh. Hebat gak? Karena Tuhan. Karena Tuhan pernah menubuatkan di antara mereka yang hidup ini, ada yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah. Nah akhirnya apa? Yohanes dibuang di pulau Patmos. Pulau yang kering kerontang, di sana hanya ular beludak, hal yang menakutkan. Tapi percayalah, di tempat yang paling sulit pun, kalau Tuhan yang utus kita, pasti Tuhan akan buat kita lihat hal-hal yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Loh iya kan? Bayangkan dong, siapa yang mau ke Patmos? Tapi justru di Patmos itu penyertaan Tuhan luar biasa. Semua orang belum melihat surga, Yohanes sudah nyatet. Ya kan? Benar gak? Masuk ruangan ini ada karpet empuk, tapi di surga kata Alkitab, emas we gawe lantai. Saiki nek gawe emas, ojo kemaki, ojo kemayu, nek ibadah ojo abot. Saudara, ketika kita melihat kebenaran ini, saya sadar gini, gila banget ya. Makanya gini loh saudara, Bapak Ibu, orang makin dewasa kenal Tuhan, itu makin karakternya berubah. Yohanes dulu hot temperamen, pengen kedudukan, marah kalau orang lain dipakai Tuhan, betul gak? Ada yang emosi, orang lain ngusir setan, Yohanes bilang, wih kok dia bisa sakti itu? Tolong dicegah. Saudara lihat baik-baik. Tapi pengenalan akan Allah merubah hati, pikiran
yang kayak gitu membuka surat dengan kalimat, saudara-saudara yang kekasih. Berbeda nggak? Beda. Dia memakai kata Yunani agapetoi, yang dikasihi Allah, beloved. Wow, ini orang yang berubah. Dulu kalimat dan kata-katanya menggelegar kayak halilintar, tapi hari ini dia kalau bicara teduh, enak didengar. Orang lain diberkati bukan karena intonasi aksentuasinya, tapi karena kualitas yang dibicarakan. Karena itu 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, bahwa ketika kita berbicara kasih, 1, kasih itu perlu pembuktian. Katakan pembuktian. Kalau kita bicara kasih dan tidak bisa membuktikan apa yang kita ucapkan, itu namanya asbun, saudara, asal bunyi. Bapa kalau mengasihi kita dan cuman ngomong aku mengasihi manusia berdosa tanpa pembuktian, Yesus tetap di surga. Tapi Bapa mengutus anaknya yang tunggal, turun Yesus, selamatkan mereka. Itu kasih. Karena kasih itu butuh pembuktian. Ya. Saudara lihat, di event Natal, semua orang yang terlibat dalam perayaan Natal ketika Yesus lahir, itu mereka mengasihi Yesus. Dan mereka membuktikan bahwa kasihnya bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata. Ya. Maria memberikan harga dirinya. Bayangin ya, perawan mengandung. Waktu itu perawan mengandung harusnya di Rajam Batu. Dia punya sanksi sosial yang begitu luar biasa. Tapi namanya dia pengen mengasihi Tuhan dan membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia beri, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki. Wah, ini benar-benar hamba Tuhan. Ya kan? Karena kalau ngomong kasih kepada Tuhan, kita harus bisa membuktikan kasihnya. Amin, saudara? Iya. Coba suami istri ngomong, yang I love you pul. Bojomu ulang tahun kue lali. Lali. Tanggal pernikahan. Oh, apa yang terjadi? Kiamat, Pak. Kalau mengasihi itu harus bisa membuktikan. Maria membuktikan. Orang Majus membuktikan apa? Dia beri hartanya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, jangan pernah berbohong sama Tuhan. Termasuk di dalam perpuluhan. Amin. Karena Tuhan tuh kasih ukuran paling kecil loh, 1/10. Lah kalau 10% aja wis gak bener, gak jujur, gimana? Gaji 2 juta udah korupsi perpuluhan. Gaji 20 juta pasti mikirin ini. Akeh ya tak kayak gereja ya. Emane. Gaji 2.200.000. Kalau ndak setia dengan yang 200 ini, Anda naik gaji jadi 20 juta, mikir 2 yuto. Saudara, orang kalau mengasihi itu bukan hanya dirinya. Makanya seorang teolog ngomong gini, kalau percaya Yesus itu buka hati dan buka dompet. Karena orang kikir tidak mendapat bagian dalam. Oh, banter loh. Pura-pura ra ngerti wi ayat wi. Sing ngerti, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Sing diapalke cuman ditambahkan, bukan carilah kerajaan Allah. Ya kan? Saudara lihat baik-baik. Orang Majus memberi yang terbaik. Orang Majus mengajarkan kepada kita, dia memberi hartanya yang terbaik. Bahkan orang yang keempat yang disebut gembala-gembala memberikan worship yang terbaik. Penyembahan yang terbaik. Inilah kasih. Kasih itu perlu pembuktian. Dan pembuktian bisa berbagai macam. Beri hidup. Gak punya apa-apa Tuhan, ini aku, pakai aku. Amin, saudara. Karena persembahan yang terbaik adalah persembahan dirimu. Tapi tidak berhenti situ saja. Belajar dari orang Majus. Beri hartamu untuk pelebaran kerajaan surga. Amin.
Iya. Kalau sama orang bisa royal, sama Tuhan harusnya lebih bisa royal. Ya. Beri penyembahanmu yang terbaik seperti gembala-gembala. Ke gereja tepuk tangan ya tepuk tangan. Gak usah disuruh worship leader. Mari tepuk tangan. Mari angkat tangan. Saudara, Anda sedang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan gak perlu dikomando. Amin saudara. Iya. Nyanyi-nyanyi. Mau nangis-nangis so. Bahkan worship leader belum nyuruh bangkit berdiri. Kalau sudah digerakkan untuk berdiri, berdiri yo. Orang usah hirokan kanan kiri. Anda pengen menyembah-nyembah saja. Amin Bapak Ibu. Iya, beri penyembahan yang terbaik. Yang pertama, kasih perlu pembuktian. Kalau mengasihi itu harus ada buktinya, harus ada pengorbanannya. Saudara lihat, yang pertama kasih perlu pembuktian. Yang kedua, dengar baik-baik. Kasih tidak perlu persyaratan. Kasih yang sebenarnya adalah sekalipun atau walaupun, bukan karena. Betul saudara? Bayangkan kalau Yesus memakai kata karena, kita nggak ada yang masuk hitungannya Tuhan. Tapi karena Yesus memakai kasih yang sekalipun, walaupun kita ini kacau, walaupun kita ini naik turun imannya, walaupun kita ini nggak setia, Tuhan tetap setia buat kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Kunci Om coba. Ya. Kasih itu tidak perlu persyaratan dan kita harus belajar dari lagu ini ya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, terus yang mencintai aku. 1, 2, 3. Wah. Nah itu loh, Tuhan mencintai kita apa? Kan lagunya nggak gini. Yang mencintai aku. 1, 2, 3. There. Ada apanya? Kan bukan gitu kan? Saudara, waktu kita sebagai gembala atau pendeta waktu memberkati pernikahan, itu sedang ngajari pasangan suami istri mencintai sepenuhnya dan tanpa syarat. Aku mengasihi engkau dalam keadaan sehat maupun sakit. Kan gak hati pernikahan gini. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat. Nek sakit aku golek sing sehat. Kira-kira dadi diberkati ra? Tak jejek mungkin ya. Aku menerima engkau dalam keadaan kaya maupun miskin. Enggak ada kan janji nikah. Aku mau menerima engkau dalam keadaan kaya. Nek kowe miskin tak tinggal. Ada yang seperti itu? Ada yang mau menikah dan ngomong gini, yang kowe saiki soge, nek kere tak tinggal. Dia tadi kawin lah. Ada yang mikir, wis, tetap tak lanjutkan jadi nikah. Karena semakin orang pengen menikah, mendekati hari H, itu yang teritik itu kerti sudah. Semakin deket tuh semakin gelut wakeh sudah. Gak apa-apa. Makanya saya kalau ngonseling pernikahan itu, saya bilang gini, sudah pacaran berapa tahun? 5 tahun Pak Kornel. Sudah pernah berantem? Belum, pulang berantem. Karena nek pacaran 5 tahun belum pernah cekcok itu kan aneh. Berarti sing diceritakan mung manis-manis itu. Iya kan? Iku ngapusi. Saudara lihat baik-baik ya. Dalam keadaan kaya maupun ya kan? Terus apa? Kelimpahan maupun kekurangan. Ya kan? Pas apa lagi? Dalam keadaan sehat maupun sakit. Lah nek sakit yo golek sing sehat. Lah ini kan trondolo saudara. Ya kan? Tak tambahi kadang-kadang dalam keadaan langsing maupun langsung. Ya terimalah dia.
Saudara lihat, kasih tidak perlu persyaratan. Bayangkan kalau Yesus mengasihi kita dan kita syarat. Ada nggak kira-kira di antara kita ini yang layak dikasih Tuhan? Ora ono. Nggak ada. Ya kan? Yesus mengasihi kita dengan semua kecacatan hidup kita. Yesus mengasihi kita dengan semua karakter yang bahkan buruk, dia terima kita. Pemungut cukai dia terima, betul? Pelacur dia terima. Orang yang temperamen dia terima. Semua yang karakternya buruk dalam Alkitab Tuhan terima. Nah karena itu kan, waktu kita mengasihi pasangan kita, ya sudah, terimalah. Mungkin dulu kamu nggak lihat dia teledor, sekarang sudah mulai tahu. Ya kan? Papa, ono lu pasanganku ngamuk-ngamuk tuh. Mah, ndelok kacamata ku ora ngerti. Wis cak omah di ngesoni. Padahal kacamatane nok kene. Karena lalenan. Kasih tanpa syarat. Waktu kita sudah menikah, kita akan tahu karakter pasangan kita. Betul Bapak Ibu? Waktu pacaran masih ada yang disembunyikan enggak? Wakeh. Kasih tidak perlu syarat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi yang pertama, kasih butuh pembuktian. Dibuktikan. Anda mengasihi Tuhan, dibuktikan apa? Rajin ibadah. Anda cinta Tuhan, buktikan. Melayani Tuhan dengan serius. Jangan angin-anginan. Amin Bapak Ibu. Iya, serius, sungguh-sungguh. Yang kedua, kasih tidak perlu persyaratan. Kasih kita perlu pembuktian, kasih tidak perlu persyaratan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, katakan amin. Yes. Kasih mampu mengubahkan. Amin, saudara. Kasih perlu pembuktian, kasih tidak perlu persyaratan. Tapi yang ketiga, kasih mampu mengubahkan. Petrus yang fluktuatif, karakternya naik turun. Yohanes pasal 21 mencatat waktu Yesus menemui Petrus, dia cuma menanyakan satu pertanyaan saja. Petrus, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Ya Tuhan. Pertanyaannya waktu sudah membaca Alkitab, Yesus bertanya berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Suka-suka Yesus, Pak. Yang pertama, karena Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Yang kedua, alasannya yang paling masuk akal. Karena pertanyaan itu Petrus enggak mudeng-mudeng. Di teks bahasa Indonesia biasa, apakah engkau mengasihi aku? Tapi di teks bahasa aslinya, Tuhan Yesus itu ngomong gini. Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Ya Tuhan, aku philia dengan engkau. Mengerti perbedaan agape dan philia? Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, do you love me? Dia ngomong gini, Petrus terus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab apa? Aku philia. Nyambung lah? Orang nyambung. Yesus nanya lagi, oh Petrus gak mudeng. Makanya orang mudeng diulang. Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Pertanyaan kedua. Petrus masih jawab ini. Ya Tuhan, aku philia dengan engkau. Nah, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga Yesus mengubah pertanyaannya. Dia bilang, Petrus, apakah engkau philia dengan aku? Maka ayat selanjutnya ngomongin, maka menangislah Petrus. Benar gak? Kenapa Petrus menangis? Karena waktu Tuhan menurunkan kadar kasihnya dari agape kepada philia, selesailah hidup kita. Karena Tuhan akan mengasihi kita dengan syarat-syarat tertentu. Dan percayalah kenapa Petrus menangis. Waktu Yesus mengasihi kita dengan philia,
Petrus tidak akan pernah bisa dikasihi Tuhan sepenuhnya. Karena itu dia menangis. Nah, kalau saudara melihat itu, kita harus mengerti bahwa kasih itu mampu mengubahkan seseorang. Amin, saudara. Waktu perjumpaan itu di Yohanes pasal 21, apa yang terjadi? Setelah itu Petrus berubah total. Hanya dengan sebuah pertanyaan, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kisah para Rasul mencatat Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Karena ada kasih yang mengubahkan. Kalau suami istri berantem jangan, kowe berubah. Enggak. Kalau cuman kamu berubah. Selamanya kita gak akan berubah. Tapi satu ngomong, kamu berubah. Kita mulai dari kita berubah untuk mengasihi. Maka percayalah, surga ada dalam keluarga kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Saudara lihat, kasih mampu mengubahkan. Wanita Samaria dikasih Tuhan. Dan dia berubah menjadi penginjil yang hebat. Sakeus dikasih Tuhan dan dia berubah. Orang yang menjadi pemungut cukai ini tiba-tiba jadi murah hati karena apa? Kasihnya Tuhan. Waktu Yesus dalam sebuah perjalanan, dia ngomong gini, Sakeus turun, aku mampir di rumahmu. Apa sih pemungut cukai? Waktu itu Bapak Ibu, Israel itu dijajah Roma. Bangsa Israel dijajah bangsa Roma. Bangsa yang dijajah itu harus membayar upeti kepada bangsa yang menjajah. Nah, yang disebut pemungut cukai itu dia yang di tengah. Dia orang Yahudi, dia orang Israel, tapi jadi penagih pajak. Bayangkan Sakeus ini orang Israel, tapi njalui duit karo orang Israel, dan nek duitnya terkumpul disetorke ke Roma, dia dapat bagian. Sogera, soge. Tapi percaya gak? Orang ini disumpahi seluruh bangsa Israel. Pahit gak orang Israel? Pahit, satu bangsa sama. Tapi lihat baik-baik. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus ngomong gini, aku mau mampir. Wah, Yesus membuktikan kasihnya. Walaupun ahli Taurat orang Farisi, lu kok iso Yesus mampir? Ini orang jahat banget ini. Saudara, orang sejahat apapun dia akan kalah dengan kasih. Suamimu sejahat apapun, kata Alkitab ngomong gini, karena kesalehan istri, suami bisa berubah. Karena kasih, saudara. Kasih mampu mengubahkan yang buruk menjadi yang baik. Ayo kita mulai praktekkan kasih kita kepada Tuhan. Ayo mulai praktekkan kasih kita dengan sesama. Jadi kalau kita sadar bahwa kasih mampu mengubahkan, jangan berhenti mengasihi. Amin, saudara. Bahkan kepada orang yang membuat kita bangkrut sekalipun, membuat kita sakit hati sekalipun, saudara berubah karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Pengen pasanganmu berubah? Kasihlah dia. 3 hal ini yuk kita pelajari. 1, kasih perlu pembuktian. 2, kasih tidak perlu persyaratan. Yang 3, kasih mampu mengubahkan.